bosan dengan kawan lama, bercerita banyak hal yang tak terduga. Pada jumpa lagi dengan saya Adek di dokumentasi saya yang berjudul Adek Bertanya. Kali ini gue kedatangan salah satu kawan lawas. Kalau lu dengerin intro di video gue, tuh bocahnya yang nyanyi. Michael Fasasianis. Ribet ya. Asli nama lu ribet banget. Nama gue Michael Felicianus. Nah, itu yang benar, Bray. Felicianus. Jadi sebelum kita ngobrol, gue kasih intro dulu ya. Jadi pada suatu ketika, singkat cerita, berapa puluh tahun yang lalu sih, Bray? Tahun 2007, gue ngekos di Pondok Pinang. Dan beberapa minggu kemudian, pembantunya ngedor pintu kamar gue, duduk. Mas, kenapa mbak? Tahu nggak? Tahu kenapa? Ada teman baru. Hah? Teman baru? Terus kenapa? Ini beda mas, ini gondrong, musisi. Ah serius lu? Tuh awal gue kenal sama dia. Tiba-tiba 2007, 2021 ketika gue sedang diajak main trompet sama temen gue yang lain, baru selesai take, tiba-tiba gue denger celing suara dia lagi. Nah dari situlah setelah berapa belas tahun gue nggak ketemu dia, kenal lagi, denger lagi suaranya dia, dan sampai sekarang kita. Awal pertama kali lu bersinggungan dengan musik kapan deh? Dengan musik udah dari kecil gue deh. Dari bayi. Dari kecil. Fred, Nggak juga. Maksudnya ya dari kecil banyak asupannya. Asupannya banyak. Bokap ya, keluarga lu tuh termasuk orang yang enggak. Gue bukan datang dari keluarga pemain musik atau apa, enggak. Gue dari biasa-biasa aja, cuma sering nyetel. Zaman dulu masih kaset ya, kaset sama radio. Kalau kakek gue tuh suka nyetelnya lagu keroncong, yoi, terus lagu-lagu Sam Simon gitu. Berarti Selamat dari kakek ya, bukan dari bokap ya? Dari bokap ada juga. Dari bokap apa? Iya, kalau bokap nah, bokap gue tuh muterin gue musik kalau gue Badung. Lu tuh gak, ya kelihatan sih lu tuh gak Kan tadi gue bilang kalau gue Badung, gue gak terus. Jadi kalau gue Badung, zaman itu gue disuruh berdiri di tegel rumah. Nah, kalau zaman dulu tegel rumah yang kotak-kotak tuh 30 kali 30 gitu kan. Yang warnanya kayak semen itu ya? Iya, rumah tua gitu kan. Iya. Berdiri satu kotak di situ. Istilahnya lagu klasik gue gitu. Mozart gitu. Iya, mau sebut aja Mozart, Tchaikovsky, Bach, Beethoven, Brahms, segala macam, Vivaldi, Handel, Haydn, gitu deh. Gitu. Sampai gue tahu, ini ternyata lagu klasik ini. Kira-kira umur berapa tuh lu Apa? tahu? Kayaknya gue jadi musik aja deh. Nggak tahu juga, itu gue masih kecil. Masih badung-badungnya, lagi badung gitu. Badung banget tuh ya. Kalau gue tertarik musik sendiri, ya tertarik sama alat musik gitu ya. SD kali ya. Tertarik alat musik, berarti musiknya dulu baru tertarik alat musiknya. Kan ada orang-orang yang Iya. alat musiknya ini apaan nih namanya gitu. Kok begini gitu. Nggak, gue udah tahu itu alat musik apa itu gue udah tahu. Cuma gue belum ada ketertarikan untuk kayak main instrumen gitu. Maksudnya masih senang denger aja. Lu gede di Jatinegara atau gimana sih? Di Jatinegara sama di Sukabumi. Anak jembatan hitam, Bray. Sorry. Jembatan itu kurang pasar. Jatinegara. Iya. Gang Banten. Berarti emang dari lawas tuh ya, dari belum bisa ngomong lu udah kenal musik lu. Ya ibaratnya begitu. Nah, terus pilihan lu untuk memutuskan kayaknya ini instrumen ini deh yang gua cocok. Itu setelah lu
pernah berapa kali coba atau Instrumen ini yang cocok maksudnya instrumen apa? kayak misalkan Kayak kayaknya gue suka gitar deh kayaknya. wah kalau gitar tuh mungkin itu love at the first sight kali ya. Gitu tuh kayak karena gue ngeliat maksudnya temen gue tongkrongan di rumah itu di pasar dia main gitar gitu karena itu suka nongkrong bareng. Ih kayaknya asik juga ya bisa main alat musik gitu. Terus ya udah belajar deh tuh liatin, ntar diajarin kunci ini. Itu SD men, SD SMP. SD. Kelas berapa tuh? Setelah kelas 4 apa kelas 5 SD. Lagu pertama apa? Yang lu bisa jeret. Lagu pertama. Ikan, What Lion. Wih, What Lion. What Lion man. Ngomong-ngomong What Lion tuh. You're I need. Gitu. Temen Nong deng gitu kan. Susah. Temen gue bilang Lion King gue. Raja singa. Raja singa. Penyakit kelamin. Gila lu dari kelas 4 SD, kelas 4 SD gila berarti panjang tuh. Terus lu ikut kursus gitu? Yang penting enggak, gue kalau ikut kursus malah gue dikursusin sama nyokap gue. Apa tuh? Kursus piano. Oh ya? Iya. Keren juga ya, mau nyokap lu Kelas 6 SD. visioner juga ya? Iya, karena waktu itu kan udah mulai panas nih. Daripada gue keluyuran, udah lu suruh kursus aja. Oh berarti biar gua nggak keluyuran gitu. Biar ada tempat dikasih kegiatan. Oh, gue pikir sama lu tuh visioner nih, anak gua kayaknya cocok nih di dunia musik. Gua sama gue. Sama gue kayaknya sentimen sama gue deh. Kalau bingung kali ini anak bader banget ya, gua apain ya gitu. Aduh, terus mulai ngeband-ngebandan? Mulai ngeband, nah itu so tauan tuh dari SMP lah, SMP. Oh, berarti musikalitas tuh udah terpupuk sejak dini ya? Enggak, kan SMP kan waktu zamannya kita dulu kan 90-an ya, zaman kita kan. Iya, iyalah, biar milenial paham. Biar pada tahu saya sudah tua. Lu yang tua. Gue mau waktu itu masuk SD aja gue 4 tahun. 4 tahun nih gue masuk SD. Terserah dong Michael. Masuk doang. Keluar masuk ya, jualan donat. Tapi kalau band yang maksudnya yang agak seriusnya gitu, gue malah sama anak Sukabumi. Oh, temen nongkrong Sukabumi. Berarti lu di Sukabumi lama nih? Gue baru tahu ya. Sukabumi gue dari kecil itu jadi ceritanya karena tante gue belum punya anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaf pemirsa, ajan kadang-kadang kepotong ajan. Sama di mana tadi kita? Sampai di Sukabumi. Nah ini gue juga baru tahu nih, si Michael pernah jadi orang Sukabumi. Jadi lu di Sukabumi itu dari SD, SMP, atau baru lahir di boyong sama tante lu ke Sukabumi? Dari bayi ini. Wah cerita, lu dari bayi? Jadi Oh berarti lu anak Sukabumi, merasa anak Sukabumi duluan dong dari Jakarta? nggak juga sih. Tadi dulu, Gue lahir di Jakarta. kok boleh gitu? Emang lu berapa bersaudara sih? Gue berempat. Cowok semua tuh berarti? Cewek, cowok, cewek. Harusnya berlima. Cuma yang tengah mati sekarang. Oh. Meninggal mati. Kenapa dari keempat saudara itu lu yang terpilih untuk menjadi dititipkan ke Sukabumi? Lu paling bangor lu. Wah, nggak tahu juga ya. Gue nggak tahu ya. Mungkin kan kakak gue cewek kali ya. Mungkin harusnya kan cewek lebih ribet ya. Iya mungkin. Mungkin karena tapi kalau gue tuh ngeribetin bukan gue yang ribet mungkin ya. Lu yang ribetin orang bukan orang yang dibikin ribet sama lu gitu ya. Orang jadi ribet ya, gue gitu jadinya kan. Iya, nanti kata sama lu, Pak ini ribet ya gitu. Titipin aja dulu gitu. Terus. Apanya terus gimana? Lu dari bayi sampai berarti lu SD, TK. Ya gue bolak-balik. Oh. Jadi kayak misalnya kalau
liburan sekolah ya di sono. Oh, pokoknya Kan kayak liburan sebulan gitu di sono. Kayak gitu kalau pas udah mulai sekolah tapi ya. sekolah di Jakarta. Sekolah di sini di Jakarta. Berarti tuh maksud gua lebih akrab sama tante lu dong. Tante gua panggil mama. Oh. Iya. Jadi tante mama. Ya kan dulu gitu kan. Dan lu ngeband tuh sama teman-teman di Cianjur, Sukabumi tuh. Sukabumi ya. Tuh gua Dan itu udah mulai band serius tuh pas di Sukabumi tuh. lama-lama jadi serius. Sampai bikin album pas dulu jadinya. Mau bikin. Terus? Ya, itu aja. Bikinnya buat denger sendiri doang kan. Tapi berarti sempat Bikinnya buat denger sendiri doang, jadi ya gimana ya. sempat recording itu udah Rekaman udah. rekaman. Udah jadi berapa banyak lagu gitu. Berapa ya? Lumayan kali. Satu album, ada kok satu album. Apa? Metal? Enggak, Apa? pop. Pop dong. Gue pikir lu orang-orang yang tidak menyentuh pop gitu Gila. dari bentukannya berarti. Gue pop banget. Oh ya. gitu. Iya. Nah terus kuliah masih mondar-mandir Sukabumi itu? Lu kuliah dong? Kuliah enggak. Enggak kuliah. Saya semester 1 gue masih kadang-kadang. Tapi ya udahlah habis itu kayaknya gimana ya? Capcay juga. Itu udah fokus di Jakarta tuh, gak pernah pulang-pulang Sukabumi. Karena waktu itu godaannya di sini lebih besar. Gue orangnya gampang tergoda, jadi ya udahlah kayak gitu. Nah, berarti di kampus juga udah mulai ngeband lagi tuh. Di kampus ngeband gue. Lu desain kan? Anak desain kan? Iya, gue desain. Nggak. Kayak cunben gue kalau di desain. Ngeband Wah. yuk, ayo. Gitu. Pokoknya udah ayo aja gitu. Tapi berarti gak beres kuliah lu tuh? Beres, gue beresin sendiri. Tuh, keren kan? Dia bukan dosen yang beresin, dia yang beresin dosen. Dosen kelar. Ya habis zamannya kan gue kuliah desain ya. Gitu. Terus kalau misalnya waktu itu kan gue jadi juniornya senior yang pada mau TA kan tuh. Ya udah kan disuruh bantuin, berarti sama aja gue udah TA juga. Berapa kali TA berarti gue? Gue pikir-pikir ya udah. Berapa banyak senior yang lu bantuin TA-nya sampai dia lulus? Berapa? Lumayan lah. Dapat duit dong. Apa? Dapat duit dong. Dapat duit nggak? Dapat pengalaman. Dapat pengalaman. Sama dapat makan. Dan selama lu kuliah Dapat itu, rokok. Yang penting kan itu lu juga band-bandan juga tuh. ngeband. Nah, dari situ sampai lu ke Sastar ke kosan Pondok Pinang tuh kan panjang tuh. Dari gue kuliah? Iya, pokoknya dari lu band-bandan deh. Tuh tiba-tiba celing ya. Enggak, soalnya kalau waktu itu kita ketemu zaman itu ya. Karena gue ngeband sama anak selatan. Anak Selatan. Dan waktu itu gue reguler juga gitu, reguler. Berapa lama lu reguler lu? Ya Dari kuliah. dari kuliah udah reguler sih gue. Iya. Udah reguler. Dari kuliah kan lama juga nih. Apanya? Lama juga ya. Berarti hidup lu. Enggak, Itu gue udah kan baru jadi kuliah gitaris. berapa tahun yang lalu. Udah gimana? jadi vokalis apa masih jadi gitaris tuh? Nah, vokalis gue kalau gue kepepet sebenarnya deh. Waktu gue ngeband terus nggak ada yang nyanyi, akhirnya ya udah gue bahasa nyamuk gitu kan. Oh, udah lu aja yang nyanyi gitu. Ya gue nggak tahu lirik. Iya, ya gampang lah, tinggal lihat kalau lirik kan gitu kan. Ya udah, mulai coba-coba deh tuh ya kan. Lama-lama keterusan. Ya udah, ikutin aja. Gitu. Kapan akhirnya lu memutuskan kayaknya hidup gue di musik? Dan wah itu agak pertentangan tuh. Kayaknya harusnya sih SMA sih. Harusnya SMA ya, harusnya SMA. Soalnya gue sempat mau nge-apply beasiswa ke sekolah musik luar negeri. Yoi. Mana? Belanda? Enggak, Amerika? Amerika ya. Terus? Itu apa? Berkeley. College of Music. Mahal. Iya. Lu mahal. Sotoy banget ya itu. Mahal iya, orang gua ngambil scholarship kayak gitu. Jadi waktu itu scholarshipnya itu
dia buka pendaftaran di berbagai negara kan. Iya tiap. Zaman itu belum ya oke internet udah ada, cuma kan masih agak susah juga kita mau internetnya mesti ke warnet dan segala macam. 99 2000 tuh ya berarti ya. Ya 98 abis Kerusuhan, apalagi habis kerusuhan. habis krisis moneter. Habis krisis moneter terus yang habis ini juga apa reformasi kan. 98 iya, entar itu 98 99 gue mencari tahu deh informasi gimana caranya bisa scholarship di Berkeley. Pada zaman itu bisa tuh. Jadi kalau untuk kayak kita kan negara dunia ketiga ibaratnya istilahnya orang negara miskin ogah kaya belum. Waktu itu kan, sekarang kan udah enggak dong. Itu gue harus ngirimin sampel gue main dengan instrumen gue, major yang gue pilih gitu ya, misalnya apa gitu. Gue tuh sok-sokan milih main gitar lagi kan, sok tahu gitu. Yang kedua piano, padahal ngeles pianonya cuma 3 bulan gue kan, banyak kan kaburnya gitu. Iya, habis gurunya sangar deh di yang piano, enggak yang piano itu jadi kalau les piano yang klasik itu kan tangan harus begini kan, katanya ngebentuk seperti telur gitu. Oh gitu, gue nggak tahu. Iya, coba lu tanya-tanya deh di mana-mana. Iya, gitu. ntar deh kalau gue. Kalau gue begini, ya kan gue males ya. Gitu. Jadi nenek-nenek, ya kan masih gitu. didikan Belanda. Penggaris panjang, samping udah siap gitu, tangan salah dikit, dar, salah, ulang dari mula. Aduh, tangtung, gitu cabut aja. Lu suruh ngomong ke malu tuh, Pak, gue ogahan. Gua nyokap gue nggak tahu. Terus gimana tuh? Hah? Terus gimana? Diomelin dong? Apa? Diomelin sama malu dong? Diomelin ya, udah mau gimana orang kan maksudnya kan waktu itu mungkin nyokap gue taunya gue mau les tapi gue nggak ya. Terus dari Berkeley. Oh iya waktu yang balik ke yang itu ya Berkeley ya itu jadi gue harus ngirim demo permainan gue zaman itu masih pakai kaset, gue rekam di kaset, di ban kaset hafal gitu, main aja gitu. Sama Berapa? ya dan itu komposisi sendiri gitu ya. Gue nggak tahu jadi gue sok tahu aja sih sebenarnya gitu. Masuk gue. Terus? Oh lu masuk? Lu berhasil masuk. Calon mahasiswa Berkeley, Bray. Anjir. Calon doang, ya kan? Namanya doang udah tulis gitu, calon doang. Set, masuk gue. Serius lu? Tapi, nah prosesnya itu yang memutuskan, bikin gue jadi anjing. Banyak pertimbangan, ribet deh nih udah. Bukan sesusah apa, biayanya. Jadi gue harus nyiapin tiket. Iya kan? Tiket pesawat. Itu kan nggak ditanggung dan segala macam, jadi gue harus nyari. Gitu. Oh berarti yang dikasih itu biaya tuitionnya aja, biaya ya kalau ternyata itu emang programnya itu adalah tuition fee-nya, tapi ternyata yang gue masuk ini gue di saringan kedua, jadi dia ada saringannya berapa kali untuk dapetin si yang emang full scholarship. Berarti abis itu lulus masuk ke babak berikutnya gitu kali? Iya, jadi gue kayaknya lolos babak pertama, gue diharuskan ke Malaysia dulu untuk dites, bla bla bla. Dan itu akhirnya gue lepas aja deh. Soalnya ribet juga. Udah mana mesti nyiapin itu kayak tadi gue bilang tiket, paspor, visa waktu itu zaman itu ke Malaysia aja pakai visa. Dan yang paling terakhir adalah baca tulis, not balok. Gitu. Dan lu bisa? Gue bisa, tapi lama. Tahu, bukan jago. Bisa, bukan mahir berarti. Iya. Terus akhirnya dicoret tuh dari hidup. Bisa aja. Gitu, bisa aja. Kalau dia bisa nggak bisa. Gitu. Terus akhirnya lu memutuskan. Nah, itu kan awalnya berarti lu kan apa namanya? Ya tapi habis itu pada akhirnya gue sempat bimbang, ya kan? Wah, ya udah deh, kayaknya musik ini cuma buat nyenangin gue aja. Gitu. Belum ada kepikiran kalau musik itu bisa nyenengin orang. Oke. Dan akhirnya lu memutuskan untuk sebenarnya tujuannya adalah kenapa gue pengen sekolah musik itu kan misalnya ya, kan gue pada nantinya kan jadi
eh, seorang yang bergelut di dunia musik paling nggak berguna, bermanfaat dengan sekolah ya. Makanya gue agak nyesel juga sebenarnya gitu, nggak sekolah doang. sebenarnya. Iya. Kalau ada yang mau biayain gue sekolah itu gue mau. Mungkin nanti kalau ada yang denger. Maksud gue itu. Pak, tolonglah teman saya pinter lah Pak. Pinter kagak cuma cerdik. Ya cerdik. Nah, habis itu akhirnya lu masuklah ke sekolah desain. Oh ya, itu juga gue kan gue kuliah desain itu di Trisakti. Itu karena sepupu gue udah duluan masuk sana. Oh itu bukan karena lu kepengen? Bukan. Gara-gara iri ngeliat sepupu lu? Bukan, Ah, karena bukan. diajak juga, suruh nemenin dia kuliah di situ. Nggak sengaja. Bukan nggak sengaja, dia sengaja. Iya sih. Oh. Dia sengaja, gitu kan. Dan lu mau lagi? Gue mau karena pada waktu itu gue main ke sana nganterin dia. Jemput ya, pokoknya kan gue masih SMA, dia udah berarti udah semester 1 semester 2 gue lupa. Tingkat 1 lah, tingkat 1. Tingkat 1 mahasiswa baru lah ya. Iya. Wih, asik juga nih sekolahannya nih. Iya, Sekolahan kuliahannya gitu maksudnya. Gedung-gedung, waktu itu gedung R belum kebakaran tuh, masih banyak. Yang ada mural gitu di lapangan Iya, basket ya? bukan lapangan basket, di gedung. Di gedung? Oh iya. iya. Lapangan basket mungkin sekarang gue nggak tahu. Waktu zaman gue sih itu gedung R yang paling pendek. Itu di atas itu mural semua. Ih keren nih, begitu. Banyak yang suka main band di pelatarannya, tapi di area desain doang. Dan di situ lu mulai bersentuhan dengan teman-teman, memutuskan untuk oke lah gue ikut. Iya, di situ akhirnya gue, oh anjir enak juga kuliah di sini. Terus selama di sana bikin band juga nggak? Bikin. Maksudnya bukan banyak, kayak ada lah band-band. Ada beberapa. Iya. Tapi gue mau band juga sama teman-teman yang di luar gitu. Oh berarti banyak yang di luar lo. Temen lu bermusik itu Iya. di luar daripada di kampus. Sama aja sih. Ya nggak tahu sih. Gue main sama siapa aja sebenarnya. Namanya tadi pensiun band. Ya, Oh iya. murah. Ngajak apa aja. Ayo ya kita aja. Komentarnya apa bokap nyokap lu pas lu memutuskan untuk udah selesai kuliahnya gitu? Nggak komen? Komen. Aduh lah gitu. Aduh gitu kan. Gini lagi. Tapi waktu itu gue udah masuk TV deh. Oh apa? Metro TV. Oh iya, acara apa? Famous to Famous. Anjir terkenal tuh. Wawancara. Iya. Lu Nah gue jadi home band nih. lu bisa Home band nih. Home band di situ. sama temen-temen lu di Papaya Phil apa Papaya Phil belum? Belum. Belum. Sama Endah. Oh sama Endah dan Reza. Endah Willy Stuti. Oh. Bukan Endah dan Reza. Oh tapi udah sama si Rezanya. Belum. Oh berarti lu kenalnya Endah duluan? Endah duluan. Oh. Berapa lama di sana? Jadi home band di Famous to 3 bulan kalau nggak salah. Pengalaman lu kayak Iya, nama bandnya Akustik. Itu gue, Endah, vokalisnya namanya Vina, pemain konganya Danu, sama basisnya anak Bogor nih, Wongga. Dan lu udah gitaran tuh. Gitar, gue ritme. Habis itu berkelana lagi tuh. Habis itu ya begitu aja, muter-muter aja. Terus udahan aja. Apa? Tiba-tiba udahan aja. Begitu aja udah, tiba-tiba. Udah, gitu, gak tau dah, gitu, tiba-tiba. Lah, ya, kalau gimana gitu. Terus Lanjut lagi. Abis dari itu lu bikin band lagi? Bikin band lagi gue, sama Endahnya. Sama Endahnya? Iya. Oh. Jadi di situ gue sama temen gue nih, dia itu pemain tabla juga pemain drum, namanya Devris. Kita ketemu di Jakarta. Jakarta tahun Iya, berapa? 2001. Karena lagi ketemu Oh berarti? buat bantuin komunitas hitam putih. Komunitas ini. Tadi 2001 itu Jakarta pertama kalau nggak salah. Enggak, udah sekian. Udah. Jakarta tuh dari kapan tahu? Oh, ke Jakarta itu lama ya? Kayaknya sih udah 2 tahunan nih di zaman itu. Pokoknya gue sempet ikutan tuh mural di jembatan apa nama Perempung.
Tahun berapa? Ya itu 2001. Oh. Berarti barengan kita. Ya, tapi kalau gue 2001 itu main di satu di Kota Tua, kita bikin set di Kota Tua, sama di Kelapa Gading kalau nggak salah. Ya Kelapa Gading tempatnya, cuma nama tempat jauh. Apa terus gimana? Dari situ, dari komunitas itu kemana lagi lu, mencolok kemana lagi tuh? Dari komunitas Itu kan 2001 tuh. iya, gue Lama lu di komunitas itu? lumayan karena sutradaranya, direkturnya itu ibaratnya kakak kelas gue waktu di Sakit. ya waktu Terus habis itu berkelana lagi. Belakangan lagi gimana kan tadi gue belum kelar cerita. Oh iya. Terusin Om. Iya, saya mau. Gimana sih, gue bingung deh. Oh, iya. Tadi gue cerita kalau nggak salah sampai Endah. Sampai Enda komunitas Jakarta 2001. Bukan. Jadi pas di Jakarta itu gue ketemu pemain pukul ya si Davis itu. Iya. Ya akhirnya kita mutusin, yuk kita bikin band yuk, ayo gitu. Gue ngajak temen gue nih, ada pemain bass namanya Reza, kata si Bebe. Oh Reza. Oh iya. Reza. Oh ya udah. Lu belum kenal sama Reza tuh? Belum, gue belum kenal sama Reza waktu Oke. itu. Oh ya udah, gue lagi ngeband sama Endah. Endah waktu itu tuh udah terkenal. Oh. Endah terkenal, maksudnya Sebagai gitaris muda, iya sebagai solois, sebagai Endah. Oh dia menang gitaris lomba muda. ya? Nah, dia menang lomba gitar Fender. Terus bandnya juga kalau nggak salah ikut bandnya dulu namanya apa? Great kalau saya yang apa? Jakarta Musik Festival apa ya? Gue lupa. Iya tahun itu ya, itulah pokoknya. Ya udah, akhirnya jadilah band itu namanya Me and the Pirates. Me and the Pirates. Iya, Me and the Pirates. Nah itu, oh iya sama satu lagi ada keyboardis namanya Yesi. Nah itu awal mulanya Endah dan Reza. 2000 berapa nih? 2001 2002 tuh. Dia 2002. Oh itu awalnya. Iya. Berarti Enda dan Reza Awalnya ketemu di situ. Tapi mereka sebenarnya itu lucu ceritanya. Mereka sebenarnya satu SMA di 34. Mereka nggak pernah ini, cuma pas kami ngeband, gitu. Iya, aku kenal kamu. Terus kamu pada aku pada aku lah, gitu ya kan? Oh gitu silsilahnya. Ya lebih kurang Lebih gitu. kurang. Iya. Kamu bisa dicek sama Ya nanti lah. narasumber ya kan? Iya. Ada pasti kesempatan. Nanti kalau kita nongkrong di kafenya dia lah. Kali aja beliau mau bersedia. Saya ajak ngobrol gak jelas seperti ini. Mau lah, tidak mau. Itu bertahan berapa lama tuh sampai akhirnya? Kayak gue nggak nyampe 2 tahun deh, kayaknya nggak nyampe 2 tahun. Soalnya Enda waktu itu mutusin untuk kuliah di PH, ngambil musik. Oh. Iya. Oke. Dan lu? Masih ngeband sama Resanya, tapi nggak lama. Resanya Kuliah? mutusin, enggak, dia kuliah juga. Oh. Dia ambil kuliah waktu itu, tapi mutusin udah cabut aja dari band. Habis itu lu bermain lagi tuh lanjut. Gue bikin band lagi. Set, namanya anak band ya, Iya. ini bikin band aja. Tapi dengan orang-orang lingkar yang misalkan dari Enda dan Reza, lu bikin band lagi ketemu yang dari lingkaran yang sama, lingkaran pergaulan yang sama. Nah pergaulan sama, malah gue sempat vokalis gue waktu itu gue ngajak vokalis gue temen gue kuliah. Anak band juga, kita sempat ngeband pas di kuliahan, tapi pas yang udah nggak sama Endah, vokalisnya akhirnya dia tuh ngajak, namanya Christian Baskara, sempat jadi vokalis Tiket. Oh. Sama dia. Ngeband cukup panjang juga. Yang sama Enda and Reza formasi ngeband itu
Sempet bikin demo atau album gitu? Ada demo cuma nggak Sempet. album lagi proses, cuma waktu itu ya karena udah keburu Udahan. masing-masing dulu ya gitu. Tapi yang jelas ada pialanya, kita sempat Oh ya? juara festival musik di STC. ST. Jurinya temen lu tuh. Oh, awal saya di Sistem, situ. iya. Oh, gua pikir Itu salah satu perjalanan awal ya jadi. itu link mulai mendekati. Iya. Kan? Mendekati. Oh berarti tuh di STC itu lu bukan sebagai penyanyi tapi bagian dari Bukan. satu grup band. Iya, Yang salah iya. satunya isinya lu. Heeh. Yang dijuruin salah satunya oleh Steve Cyclops itu. Iya. Oh gitu. Iya. Dan lu menang juara 1. Heeh. Wah, seru juga ya perjalanan. Nah, dari situ Ini piala itu sama gue deh. Tapi gue harus nyari, mungkin taruh di tempat nyokap gue. Pengen gue taruh di earhouse kan gue. House. Iya. Lu masih inget nggak dia kayak gitu? Pasti masih ingat kalau udah dibahas kok. Pernah dibahas sama Reza. Itu kita punya piala dulu gimana ya? Wah anjir. Terus gue inget dulu sih. Iya itu gimana ya? Gue juga lupa Di gitu. rumah nyokap lu kali. Nah, Apa di kosan? itu feeling enggak, kayaknya kayak gitu tuh nggak pernah ini. Mungkin ada di tempat siapa, soalnya kayak misalnya waktu itu sempat ngobrol sama si Esi, ada nggak tempat DJ? Nggak ada, ya, dia orangnya kayak gitu. Kalau Devris nggak mungkin gitu, udah tahu juga gitu. Paling kemungkinan paling besar tuh ada di gue. Kemungkinan besar ya gitu. Nah, yang band yang nggak bisa. Richard juga kebenaran ini. Ntar kita obrolin lah. Oh, ada. Nggak gue gimana bisa diobrol, itu benda men. Iya, kalau Nah, ini harus dicari diobrolin sama orang yang mungkin pernah melihat benda itu. Ya. Nyokap lu mungkin, bokap lu Pak pernah ngeliat benda Ya itu. mungkin nanti gue tanya. Iya. Nah, habis itu berkelana lagi tuh, bikin band lagi tuh. Nah. Gue tuh terakhir tuh taunya lu di Bali aja. Bisa sampai ke situ gimana ceritanya tuh sebelum lu sampai akhirnya memutuskan punya band di Bali? Berapa kali band lagi tuh? Dari ketemu Bali, Steve. ngapain nih? Oh, dulu gue ke Bali ya, pengen ke sana aja. Udah. Itu udah ada Papaya Feel tuh. Udah. Udah ada Papaya Feel. Udah. Berarti Papaya Feel lama juga ya? Apa ya, Phil itu 2009 atau 2010? Oh, 2009. Iya, sekarang udah 11 tahunan. Nah, 2008 tuh kan 2007 kita kan ngekos 2007 ya sampai 2008. Terus lu udah ngekos lagi tuh. Dan itu masih di mana tuh? Lu ke Palmerah deh kalau nggak salah ya. Permata Hijau? Permata Hijau ya. Bener Iya. ya? Itu sama grup band lu yang setelah Indah Reja itu atau Oh, udah berapa kali? udah berapa kali? Iya. Maksudnya pas di situ. Nah, Papa Phil kebentuknya di Permata Hijau. Oh gitu. Tongkrongan. Lu masih kafe tuh. Masih. Kita sempat napas terakhir di Bibis juga. Napas terakhir di Bibis. Bibis masih. Oh. Iya, pokoknya waktu itu zaman itu lengkap itu. Lantai 3 Rama Blues, Rama Satria. Lantai 2 Tony Q, Rastafari. Lantai 1 gue sama Papaya Phil. Oh. Tapi yang karena kebetulan sirkulasinya dekat, lantai 2 muter lagi. Bibis tuh, nenteng. Berarti dari semua band yang paling lama panjang itu Papaya Phil yang udah firm. Bukan udah firm Udah asik lah ya. Udah emang udah sering bubar dan sering mengganti nama. Tapi orang-orangnya sama itu dari orang. Orangnya itu aja. Kayaknya udah pada dikontrak mati gitu, nggak bisa hidup satu sama lain. Gue pengen nanya ke anak-anak sebenarnya gitu ya. Kalau ada pilihan di dunia nih, mau dipilih di dunia ya, gitu ya. Semua cewek udah habis ya. Siapa yang mau? Dari semua cowok-cowok udah gak ada yang bisa lu monon gitu. Lu akan memonon temen band sendiri gak? Wah, bahaya. Kalau biar imajinasi Gak ada biar, nah gak ya. Iya. Gitu aja. Maaf. Dan sama Papaya Phil berhasil menelurkan single dan album Album sih. dan itu udah rilis Udah. banyak digital. Digital. Tapi di era-era itu kan digital belum terlalu. Madera itu kami rilisnya juga.
Oh, di 2018. Oh, baru ya berarti ya. Iya. Dari 2009 ke 2018 tuh panjang juga ya prosesnya ya. Pertama kali Papa Every itu rilis single malah 2016. Oh. 2016. Kami pertama kali rilis single itu 2016. Habis itu lanjut EP 2018. Bener-bener fix Papa Feel gitu. Iya. Banyakan ngocehnya daripada gitar. Dan itu udah ditasbihkan menjadi seorang ya lu aja yang nyanyi lagi. Enggak, waktu itu emang konsepnya nggak ada siapa aja yang mau nyanyi boleh, Papa Every begitu. Oh, awal gitu. Emang begitu. Cuma Sampai ya sekarang? kebetulan karena bukan kebetulan sih, maksudnya karena emang gue yang lebih sering di depan, jadi gue mulai nyanyi. Gue pernah lihat interview lo bahasa Inggris tahun entah radio atau apa di Bali gitu. Oh Itu iya, ceweknya Bali Radio. Bali radio. Iya. Dan lu tuh bertiga, satu kayak India gitu ya. Kayak itu deh. Oh itu Chris. Ya. Itu yang anak itu. Oh, kamera. Bukan. Itu siapa lagi? Yang anak-anak usir. Oh, yang dulu pernah main Gua Sambot ya. Iya. Itu Manajemen lu kurang bagus nih, manajemen ini nih. Gua tuh Manajemen ini kurang selalu bagus. kayak puzzle main di otak gua. Ini pernah lihat Yang di mantan mana? janji gue ya. Manajemen ini kurang bagus deh. Wah, iya. Oh tahu lu, tapi lu masih lu mantan jaki. Serius men? Ah serius? Jangki gue paling besar adalah musik, gue nggak bisa. Oh iya, Gitu, iya, iya. gitu. Kalau gue ya, gitu. Orang lain serah ya. Jaki yang legal. Iya. Dan itu masih, kalau nggak formasinya bertiga tuh di radio itu tuh, emang bertiga loh. Enggak, itu ya yang ada aja. Oh emang waktu itu kebenaran adanya segitu, yang di radio itu. Gimana ya ceritanya, susah juga ya. Kebetulan karena emang bukan kebetulan sih, waktu itu mulai lagi stay di Bali, tinggal di tempat gue, si Devi juga, ya udah kita ada slot interview di radio. Ya udah ikut, ya udah gitu aja rame-rame. Oh gitu, ya udah kayak orang nongkrong aja gitu itu. Asik. Jadi sebenarnya kalau ada yang mau menganggap dirinya bagian dari itu ya udah gitu. Oh, berarti berawal dari pertemanan. Kalau mau ya udah. Ya gimana lagi gitu kan maksudnya. Iya waktu itu interview Bali Radio gue. Nah, lu memutuskan untuk jadi solo ya namanya, single player, solo, pemain solo. Itu berarti 2019, 2018 kalau gue sebagai apa maksudnya Lone Ranger. Asik. 2020. Solois Lone Ranger. Ya 2018 gue pertama kali. Lu yang kepengen apa? Sebenarnya karena di saya tanya sih sama Siapa yang nyetannya? aku Arai Daulay. Oh. Wah. Jadi zaman itu gue masih di Bali, dia yang salah satu yang support gue paling besar. Sampai justru single gue yang pertama itu produsernya dia, produser musiknya. Support kayak gimana yang dia kasih ke lu sampai lu masa iya sih gua single gitu? Support dalam artian ya supportnya nggak cuma sekedar ngomong, ada tindakannya. Oh iya? Support dalam artian misalnya gini, lu dikasih kerjaan itu support juga kan? Iya, ngasih lu panggung, Iya. ngasih oh sampai segitunya. Berarti ada orang yang yakin sama lu nih, lu kayaknya oke di solo gitu. Iya. Dan Makanya itu kan kayak ibaratnya lu dikasih, Dek, lu pegangin nih, apaan nih? Itu lu muka, gila berdiam banget sebenarnya. Rasanya kayak gitu. Tapi lu udah masa iya sih atau pede gitu? Ayolah, oke lah. Dan lu Enggak, gua orangnya nggak pede. Nah, terus Iya, maksudnya. Nah makanya gua bilang apa yang membuat lu yakin tiba-tiba? nggak ada, sampai sekarang gua juga masih belum yakin. Ya, single lu udah berapa sekarang? 4. Iya tetap aja gua nggak yakin. Sama karir solo lu yang sekarang ini. Gua yakin sama diri gua sendiri, gua nggak yakin sama karir gua sih. Tai, Michael. Iya ngapain?
Iya. Pertanyaannya karir itu apa gitu? Gue bilang, ya, gue juga nggak tahu karir apa. Iya, kalau misalnya karir dalam artian adalah apa? Menjalani hidup di sebagai seorang di satu bidang gitu. itu sebagai orang yang profesional apa lah ya? Gue nggak ngerti, gue di kampus sama kampus. Tahu ntar aja lah. Oh berarti 2008 siapa tadi namanya? Album siapa? Arai Daulay. Dulu plastik, terus coconut, terus Dedian Oti, Ride Sky. Sampai sekarang, sampai kemarin lu ngeluarin single terakhir tuh apa judulnya? Home Tuh Home kalau pada lihat udah ada di Spotify ya? Home Pasikom. Home Villa Home Pimpa. Gitu sampai akhirnya 2020 kemarin Desember gua ketemu dia. Sejauh itu gua terpisah dengan Ngerokok dulu kapan nyalain nih? iya. Gua ngobrol lupa ngejazz. Itu jadi Jazz gini. Nah ini apa tuh? band gue lagi kuliah ada yang namanya jazz namanya men. Oh iya? Jazz Perryman. Beneran. Jazz Perry. No, basisnya Ekute tuh ya, botak si Leo. Tuh basis. Oh yang kemarin kita ngambilin Bali Ampli. Bukan, itu basis gue, papanya tuh si Ricky. Emang botak ya Sama-sama. Kalau basis nggak botak gitu ya, kena kisah dikit botak. Iya bener. Kalau pada dalam botak. Mas Hari ada tuh Leo tuh dulu botak. Nah lu kenal sama siapa? Yang guru di Farabi? Gitaris? Siapa? Mas Agam? Mas Agam? Itu gimana? Gimana ceritanya Bray? Ya nggak tahu, ketemu aja deh. Dari tongkrongan juga? Ya random aja gitu. Apa dia pernah ngeliat lu nge-gig gitu? Nggak tahu, mungkin kayak hidup gue terlalu random. Bahaya, temen saya yang satu ini terlalu bahaya. Tapi gue tau, lah gue udah temenan aja. Iya temen kayak, tapi ya mungkin kalau yang temenan yang kalau kata orang temenan bisa lama gitu karena satu frekuensi kayak kita nih bisa ketemu lagi sekarang mungkin frekuensinya lagi cun gitu ya. Iya lagi cun gitu ibarat. Kalau enggak facing, istilahnya facing sama sikap. Next Facing apa? itu bunyi hilang. Apa? Fade out ya facing itu ya. Kalau Bukan, facing itu bunyi hilang. Oh bunyi. Jadi gelombang satu begini, Oh. satu begini. Pas di titik ketemunya tuh facing, katanya. Oh gitu, gue baru tahu sih istilah itu. Katanya gitu. Oh. Tapi setelah gue coba sih, Bener. makanya gue seneng phaser kalau live gitar. Oh. Oke gitar perahu sejak kapan? Tunjukin dong, Bray, please. Tunjukin aja. Duh, Itu namanya gitar berat perahu. deh. Ini, Nggak kelihatan di kamera. Tuh, dia pemain gitar Nih. itu, Bray. Kelihatan nggak kalau dari samping? ini namanya Weissenborn, Nah, akustik Hawaiian slide. akustik Hawaiian slide. Ya, 6 senar. 6 senar. Penggunaannya sama kayak gitar kah? Enggak, karena dia nggak bisa dipencet. Jadi kita harus pakai alat ini namanya tone bar. Ini berat nih, hampir mungkin setengah kilo. Oh, ada. lebih kali. Udah tukukannya gini ya. Kalau yang gue lapdog namanya, ada tekukan. Ini lapdog. Serinya kalau dari Seymour Duncan ya. Oh, kalau yang bulat Bulat tuh tone bar, kayak itu apa balet. yang bulat dimasukin iya, bilang. jari-jari gitu ya. Oh bukan, itu lain lagi, itu Itu apa? steel. Sorry, itu slide gitar yang buat ditinggal. Oh, dan ini lu sudah menikahi gitar ini sejak kapan, Mike? Gue pertama kali ketemu alat ini, Tahu bendanya dulu apa dengar audionya dulu? audionya dulu. Audionya dulu. Oh. Oh iya, terus jatuh cinta. Gue tahu audionya dulu, gue mendengar ini bunyi apa kok alat ini, terus cari tahu. Waktu itu gue dengerin Ben Harper sama John Butler. John Butler itu Australia. Oh. Dia pakai alat ini. Lu udah di Papaya Field, udah nongkrong sama Papaya Field.
Pakai feel udah. Gue pakai feel. Gue tahu bunyi alat ini tuh udah 2000-an awal deh, 2000. Jadi karena gue dapet majalah kayak zaman dulu kan ada gitar player apa-apa. Soalnya waktu itu apa ya majalahnya? Gue lupa deh. Tracer skateboard. Bukan ya, Export. Majalah. Q Magazine atau kalau nggak salah. Jadi dia ada kompilasi CD gitu. Nah, ada lagu John Butler apa Ben Harper ya kalau nggak salah. Itu pakai gitar ini. Berarti pas lu masih jadi mahasiswa lu udah denger audionya seperti apa di alat musik ini? Enggak, itu udah kelar tuh. Oh, udah kita anggaplah lulus lah ya. Kita anggap lu udah beres urusan dia sampai sekolah-sekolahan. Dari lu pertama kali dengar sampai lu nyari dapet, oh ini alatnya namanya ini, itu berapa tahun? Nantian gue ya hampir 10 tahun kali. Wah, jadi kalau dari sekitar kita hitungin 2005 ketemu 2015 10 tahun. Selama itu 10 tahun men. Kira gue pesan online gitu kan. Ya udahlah gitu. Enggak takut ditipu tuh kan pada saat itu ke Indonesia banyak. Enggak, justru waktu itu malah peraturan cukainya lebih murah daripada Oh iya? Jatuhnya ya. Kena cukai berarti ya? Kena cukai. Bayar pula. Fuck. Tapi nggak semahal harga gitarnya dong. Ya kan sekian persen dari Dari Hawaii? Enggak, dari Cina. Oh Cina. Kalau Cina masih banyak sih yang masih mau ke Amerika. Gue tuh masih ke Amerika. Yang mau ke Indonesia maksud gue. Dulu gue pernah mesen pisau cukil, lu tau pisau cukil kan? Tahu. Gue bilang Indonesia, nggak mau. Tahun-tahun segitu udah. Ya lu yang mesen. Dia mana kenal gua. Coba gitu dilihat namanya gini. Atik apaan? Gua mau sih kirim ke Indonesia, tapi nggak atik nih gitu ya. Walengke lu woy. Enggak lah. Iya ada beberapa. Ada kan? Ada. Kalau Cina banyak. mungkin 80-90% masih mau ke Indonesia. Iya, justru karena duit, itu kita gue yang mana yang sampai akhirnya lu yang pertama punya dua, kalau nggak salah lu punya dua. Iya. Yang satu gimana ceritanya? Yang satu baru setahun lah umurnya. Masih simpan. Yang mana? Yang lama. Yang lama. Yang lamaan ini apa yang satunya? Yang satunya. Yang satunya patah? soalnya diperbodi, ininya lebih tebal. Oh. Beda. Oh gitu. Diperbodi. Yang patah ini. Yang patah ini. Akhirnya lo apain tuh? Pas terjadi tragedi patah lu? Dibenerin lah. Lu benerin sendiri apa lu ketemu? Enggak lah, ada luthiernya. Oh. Tapi luthiernya itu spesialis alat orkes sih. Oke. Terus Amin orkes ya. Di Jakarta. Di Depok. Oh di Depok. Di mana men? Mana ya? Nama daerahnya gue lupa. Nama itunya nama service apa? Schumann. Schumann. Schumann musik. Iya, Schumann. Bukan Schumann ya, bukan SJ. Bukan Schumann Jaya kan? Bukan Schumann Jaya, ya. Oh. Bukan Schumann Ewong Aksan. Schumann SCHUMANN. Dari Depok. Schumann. Depoknya Depok. Itu merek biola. Nah tuh kalau lu punya alat pinjrengan, ada pinjrengan daerah Depok. Tapi ini viola, cello, pokoknya orkes aja. alat kontrabas, string. Maksudnya kalau ini string section, kalau di orkes. Spesialis string section. Nah satu lagi nih, gue beberapa kali ngeliat di Papaya Phil, lu nggak pernah main ini. Ada kok, gue pakai Yang mana nih? Xiaomi pakai ini. Lu selalu gue kesennya lu pakai gitar 12. Xiaomi pakai ini sama Ketana Bangsa gue pakai ini. Apa yang membuat lu tertarik dengan ini? Apakah apa sih yang bikin beda sama dia sama gitar? Apa yang bikin beda? Sama-sama. Yang bikin beda ya beda banget lah. Mainnya aja udah beda. Mainnya harus tidur ya? Iya. Harus duduk.
Dan nada dasarnya pun beda. Nah, kalau nada dasarnya terserah kita. Wah, gua nggak ngerti kesalahan nada Iya, dasar. terserah kita. Jadi kalau untuk main alat ini butuh di open string. Kalau gue di sini open E ini. Oh. Tapi kalau di Papaya Feel gue pakainya open C. Berarti sering nyetem dong. Enggak lah, fixin aja. Hmm. Jadi pakai ini kalau ada lagu yang butuh ini. Oh, jadi lu harus pastikan ini lagu mana aja yang gua pakai ini atau. Heeh. Berarti sekali Kalau nggak ribet juga. Ya, makanya. Kan dulu gitu. Kan nggak asik kalau kayak gitu. Kecuali ada beberapa gitu nih dari kunci ini kayak harmonika lah gitu kira-kira. Selain karakter yang lu bikin jatuh cinta sama benda ini apa? Nggak ada, udah gue kalau jatuh cinta itu karakter doang sih. Audio ya, lu anaknya audio banget tuh ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Secara tampilan coba silakan dilihat. Nah, kurang semok Seksi, apa iya. ya kan? Kayak Gitar Spanyol juga kalah gitu. dan dia bolong sampai sini. Oh, sampai leher-lehernya bolong ya? Nah, Dan lu sampai mempelajari sejarahnya, awal dari mana ini benda? iya, maksudnya ya sedikit-sedikit baca gue. Serunya, setahu gue, dia mungkin satu-satunya atau salah satunya dari segelintir orang yang main alat ini di Jakarta lah minimal. Apa sih Indonesia kali? Sebenarnya mungkin ada yang punya, cuma enggak. Ya, kalau lu pada Enggak ada yang aja, punya, atau enggak? komen deh. Iya, enggak kelihatan atau Nggak terlihat enggak sih. dilihat gitu ya kan. Nggak tercium radar gitu. Mungkin atau mereka juga mungkin kalau ada pemain kayak gini mereka kurang mengekspos. Nah, jadi gitu ceritanya teman gue yang satu ini. Buat nutup serunya kali lu mainin sebentar aja, Mek. Ya. Apa ya? Home juga boleh. Oke. Sambil nutup acara. Kita benerin. Nah, itunya tuh ya kan nggak Sweet. ketemu tuh kan. Nah, lah, keren kan? Ya udah, gitu aja ya. Gue udah capek ngobrol sama dia orang. Jadi segitu aja acara kita. Kita ketemu lagi di acara. Ada yang bertanya kapan? Gue juga nggak tahu kapan. Dah. Thank you, Mike.